Monggo. Ya Pak De, selamat menikmati. Iya, ini. Siap, siap, Pak De. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kelurahan Bogor, Bapak Ustadz Muhammad Abdurrahman. Semoga Allah panjangkan umurnya sehingga bisa menemani kita dalam kegiatan keagamaan di lingkungan Kelurahan Bogor. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RW 03 Bapak Nanti di Santoso. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 Bapak Tarjianto. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 Bapak Suranto. Ada yang mewakili. Selanjutnya kepada yang saya hormati Bapak RT 03 Bapak Ustadz Nasruddin. Yang saya hormati Bapak RT 04 Bapak Tommy Lisan. Kemudian Bapak RT 05 Bapak Samito. Dan yang saya hormati Bapak RT 06 Bapak Haryanto hadir. Serta semua tokoh RW 03 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak menghormati rasa hormat dan pujian kepada Bapak semua serta seluruh jamaah Sholat Baitul Ridho Kompleks Siniran Afiu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Kiai Muhammad Abdurrahman, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia wilayah Kelurahan Grogol. Semoga Allah sehatkan dan panjangkan beliau dalam taat. Yang kedua, kepada Bapak Ketua RW 03 Bapak Andri Budi Santoso. Ada dua Budi. Alhamdulillah beliau sehat, diberikan kesehatan dan semoga tetap diberikan semangat untuk membimbing kita semuanya, khusus para warga di warga ketiga dalam kondisi suka maupun duka. Kepada Ustaz Nasri, beliau adalah dan dia Nahdlatul Ulama
nanti keluar dulu. Semoga tidak sulit. Semoga beliau tetap semangat mengemban amanah dan kita semuanya jemaah juga ikut tetap semangat menyongsong dan mendukung beliau. Para ketua RW, ketua RT, para ketua RT beserta jajarannya. Luar biasanya agama Islam itu, makanya dia getol ibadahnya. Dan tentunya secara nalar aja Pak, kita yakin kita akan masuk surga itu paling dulu. Iya kan Pak? Kita itu dituntut ketemu Tuhan itu 5 kali sehari. Itu yang harian ya, harian. Tahunan ini 30 hari kita harus berpuasa penuh, sholat taraweh dan sholat umum, sholat yang berbeda. Kita masuk tempat ibadah kita harus wudu, lepas kaos kaki dan tidak pakai kaos yang gede-gede. Tapi kalau mohon maaf tidak ngomongin di tempat ibadah tempat lain, pakai sepatu, pakai kacamata, pakai aksesoris. Artinya memang segala macam kekayaan tidak ditinggalkan. Tapi kita sebagai muslim kalau beribadah semua kita tinggalkan Pak. Kita sama, duduk sama, sujud sama, dan hampir tidak ada kelihatan yang kaya mana, yang miskin yang mana. Tentunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu sama posisinya. Itu yang pakai nalar aja, pokoknya insya Allah kita yakin kita akan masuk surga paling duluan. Kalau kita paling belakang kita proses sampai hadir makan. Orang kita dituntut ibadah terlalu banyak, tapi kok paling belakang kan harus protes kita. Dan sekali lagi pesan saya, terima kasih Pak DKM atas segala sambutan yang hangat. Tadi sebelum masuk aja udah kayak orang aja, tapi kita salamin. Dan segala hidangan yang Bapak keluarkan. Jadi pakai kas apa pribadi Pak? Pribadi Pak RT. Kalau pribadi Pak RT alhamdulillah pulang Pak. Pak DKM. Ya mudah-mudahan Pak DKM rezekinya tambah berlimpah. Amin. Dan oh iya lupa Mas Yudi ini termasuk jamaah paling setia juga yang ikut talim. Mungkin tahun depan ganti RT. Jadi RT 3 nanti Pak Yudianto. Pokoknya yang belakangnya itu wajib jadi RT. Kalau Pak Tongi Nisan nanti diganti Tongi Nisano, jadi biar ada O-nya, biar diganti Pak Tongi. Terus Pak Sawito, Nugroho, terus Suranto, kalau Nasruddin kan ya, makanya Yudianto aja yang diganti. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan dan tidak tersusun. Sekali lagi, ada kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma bagian ekstra aja. Ya sanggup saya ngomong ya saya terusin gaya udah ganti gitu. Yang tadi udah nggak ada suaranya. Tapi mungkin doain masa nasi terus kemarin gitu. Buat juga suaranya. Saya datang. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wasahbihi wa mawalah. Jemaah salat kisah dan salat tarawih, salat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus para pembunuh kami Ustaz Gharidin, Ustaz Riki, Ustaz Arianto, Ustaz Al-Muntaha. Yang bagus sebenarnya di sini. Jadi rada-rada malu ngomong. Ambil lagi suaranya lagi jelek banget. Para ketua RT yang dikomandoi sama Pak RW ini, Pak RW ini dia selalu ambil ceria di mana. Karena memang di paguyuban juga jadi sekretaris, jadi pembagian duit juga. Makanya girang terus. Dan seluruh hadirin yang saya tidak tata namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya. Disyukur di malam yang ke-16 ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk terus mendekatkan diri kita kepadanya dengan menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan harapan puasa kita, tarawih kita, dan semua amal yang kita lakukan
bulan Ramadan ini betul-betul dapat menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Karena kata baginda Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan karena tuntutan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi mudah-mudahan puasa tahun ini nih menghapus dosa kita. Amin. Gitu. Makanya orang itu nanti di akhir Ramadan itu semuanya gembira. Ngapain? Lebaran. Gak ada orang yang lebaran nangis. Gak ada orang yang lebaran sedih. Karena fakir miskin pun saat itu gembira memberikan zakat fitrah, zakat mal, tetap aja dia gembira. Jadi kenapa? Karena Idul Fitri itu adalah bonus daripada Ramadan. Jadi orang kalau menerima bonus itu pasti gembira. Makanya yang menerima bonus itu sebenarnya adalah orang-orang yang udah melaksanain Ramadannya, gitu. Jadi orang yang melaksanain Ramadan, dialah yang berhak mendapatkan bonus. Jadi kalau yang Ramadannya kagak ngapa-ngapain mah, ya kudunya Idul Fitri jangan pakai girang gitu. Ya Ramadan puasa kagak, terawih kagak, itu Lebaran ngapa girang banget ya. Udah dia mah nggak dapat bonus. Ya karena kata kita ini bulan Ramadan ini kan, yang kita jalani itu dua. Kata baginda Rasulullah, "Sahrul Ramadan sahrul kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah." Kata baginda Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan yang kalian diwajibkan menjalankan puasa. Jadi siangnya kita isi puasa. Apa itu puasa? Al-imsak, menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bulan Ramadan kita diharuskan menahan diri kita dari itu. Yang biasanya pagi ngopi, di bulan Ramadan ditunda dulu ngopinya. Atau kalau mau ngopi, ya sebelum imsak, gitu ya. Atau kalau mau ngopi lagi, ya ntar habis maghrib. Tapi dari mulai dari fajar sidik sampai ghurub, orang Islam itu di bulan Ramadan nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh juga megang-megang bininya, ya, megang kuping kebangetan. Ya kalau salaman doang mah kagak ngapa-ngapa. Ini mau megang di kamar, kalau udah di kamar kebablasan, itu nggak boleh. Siangnya kita disuruh puasa, maka menjaga puasa bukan hanya pada nilai-nilai syariat johiriyah, bukan hanya pada nilai-nilai yang terlihat kasat mata saja. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Tapi menjaga puasa itu justru pada bagian-bagian yang tidak terlihat, itu juga harus dijaga. Di antaranya adalah menjaga lisan. Yang menjaga lisan dan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang lain, itu pun harus dijaga. Sebab kata baginda Rasulullah, tidak akan diterima, artinya ditolak. Orang yang puasa tapi dia tidak mampu menjaga lisannya dari perkataan buruk, perbuatan buruk yang menyakitkan, Allah nggak terima itu. Jadi kalau bahasa gampangnya mah, kalau kita puasa masih ngomongin orang, masih buka aib orang, masih gibah, masih fitnah, masih ngadu domba, udah mendingan jangan puasa. Kenapa? Karena nggak diterima. Begitu. Jadi selain kita nggak makan, nggak minum, banyak hal yang harus kita jaga supaya pahala puasanya itu tetap nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sayang kan, puasa mau puasa nggak makan, gitu ya, malahan kerja capek-capek tetap puasa, tapi kita masih
fitnah, masih gibah. Kita capek, zohir kita capek, tapi kita tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Sayang, maka jaga puasa. Yang kedua yang harus kita lakukan, wasanatu lakum qiyamah baginda Rasulullah. Yang kedua, disunahkan oleh baginda Rasulullah untuk qiyamul lail, menjalankan sunnah-sunnah pada malam hari. Di antaranya adalah sholat tarawih. Sebab sholat tarawih dengan puasa itu adalah satu paket yang gak boleh dipisahin. Ya, kalau kita ingin dapat ampunan Allah, kalau kita ingin dapat bonus yang besar, dikembalikan fitrah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka paket ini jangan dipisahin. Puasanya dijaga, kemudian malamnya diisi dengan ibadah-ibadah sunnah. Kata Rasulullah, man shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummu. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, kemudian malam harinya diisi dengan ibadah-ibadah sunnah, karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummu, maka dosanya akan dikeluarkan oleh Allah dari tubuhnya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya diangkat oleh Allah, dihapus, maka dia menjelma bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Inilah hakikat fitrah, inilah hakikat bonus yang akhirnya kita terima pada hari raya Idul Fitri. Jadi orang Idul Fitri itu adalah orang-orang yang udah gak punya dosa semua, kudunya. Makanya kita bersyukur ketika datang bulan Ramadan itu Allah menghendaki kita untuk bebersih. Jadi ibarat kata, ini bulan Ramadan itu kita lagi dimasukin di laundry, bukan karpet doang. Karpet aja masuk laundry bulan puasa. Kita ini lagi di laundry, kita lagi dibersihin semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Itu. Nanti selesai Ramadan meninggalkan kita udah bersih semua. Gitu. Ntar mau habis lebaran bagaimana deh? Ya habis lebaran kali mau bikin dosa lagi ya kagak ngapa-ngapa. Ya kalau masih ingat kira-kira nyampe Ramadan berikutnya mah nggak ngapa-ngapa gitu ya. Tapi kalau kita yakin nggak ketemu Ramadan lagi, jangan sampai berbuat dosa, Pak. Kita habis Ramadan udah dibersihin sama Allah. Kalau kita yakin nyampe Ramadan berikutnya nggak ngapa-ngapa ada berbuat dosa lagi. Tapi kalau nggak yakin kita bisa nyampe di bulan Ramadan berikutnya, jangan pakai macam-macam, gitu ya. Jaga kebersihan diri kita supaya ketika Allah manggil kita menghadap kepadanya benar-benar dalam keadaan fitrah. Sebab kita diciptakan dalam keadaan fitrah. Ya, kullu mauludin bilang setiap bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan fitrah terlahir. Maka harapannya ketika balik kepada Allah juga baliknya dalam keadaan fitrah. Itu artinya. Nah makanya di bulan Ramadan ini Pak, ada hal yang perlu harus kita perhatikan. Ya, di antaranya adalah kita sering-sering baca Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini kan memang jelas-jelas Ramadan itu syahrul Ramadan itu adalah bulan yang memang diturunkan Al-Quran di dalam. Maka sebagai momentum kita untuk cinta kepada Al-Quran dimulai dari bulan Ramadan, Pak. Di sini saat kita semuanya lagi senang ibadah. Kita yang tadinya jarang ada di masjid, jarang ada di mushola, kalau bulan Ramadan malah rata-rata lagi pada senang-senang juga, walaupun kadang-kadang pada buru-buru. Gitu, enggak apa-apa. Tapi memang momen kembali kita untuk apa giat ibadah itu di bulan Ramadan. Makanya Quran itu dibaca di bulan Ramadan, gitu. Dan harus kita ketahui bahwasanya membaca Quran itu sendiri selain nanti Al-Quran mengandung hikmah dan juga menjadi syafi'an untuk kita yang memberikan syafaat kepada kita,
Tapi membaca Al-Quran itu sendiri ternyata adalah kelompok manusia yang dicintai, yang dilindungi oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul mengatakan, al-jannatu mustaqadun ila arba'ati nafarin. Kata baginda Rasulullah, surga itu rindu kepada 4 kelompok manusia. Di antaranya adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan surga? Orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia mentadaburi Al-Quran, kemudian dia mengamalkan hukum-hukum di Al-Quran, maka hakikat hidupnya dia berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak-anak kita dari sekarang itu harus diberikan pembelajaran pembacaan Al-Quran. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, Pak, di zaman saya masih kecil, kehidupan belum seperti ini, Pak. Belum begitu kompleks permasalahan di masyarakat Grogol. Tetapi setelah saya sampai segini nih, itu kompleks maksudnya. Urusannya udah makin ruwet baik di Grogol. Semua paham-paham agama ada di Grogol. Nah kalau kita nggak ngerti Al-Quran, kita nggak ngerti agama, kita akan terombang-ambing, Pak. Ketika ada yang ngajak ke sono, di sono meresep makanya bagus panjang-panjang, pakai udeng-udeng, ngikut dia, Pak. Ngerti? Ya enggak. Yang penting kan ngikut. Ada yang di sono tahlilnya dari jam 12 malam sampai subuh, pas begitu subuh tidur, ngikut dia. Ngerti kagak? Belum kompleks, dulu nggak ada, Pak. Di zaman saya baru pulang mondok itu nggak ada paham-paham yang kayak gitu, nggak ada. Tapi masya Allah sekarang luar biasa, bro. Jadi kalau anak kita dari kecil kita didik kita tidak didik agama, kita khawatir anak kita ini nanti akan bingung, Pak, menentukan jalannya. Mau ngapain dia, mau kemana dia, agama mana yang dia mau ikuti. Begitu. Dan juga kalau anak udah saya dulu udah dibunyi, saya pengen berhenti baik. Jadi anak-anak kita, selain nanti dia juga akan selamat jalan hidupnya, anak kita juga bisa nyelamatin kita, Pak. Anak yang bisa baca Quran menjadi anak-anak soleh dan anak soleha. Ini anak-anak ini yang jadi nolongin kita. Dia nanti yang akan nahlilin kita, dia yang doain kita, dia yang bacain Quran kita, dia yang nahlilin kita, dia yang nyolatin kita. Ini anak kita. Karena nanti anak kita itu nanti doanya itu sampai ke makam kita. Begitu. Makanya anak-anak kita jangan hanya kursus-kursus saja kita prioritasi, tapi pemahaman tentang agama itu harus lebih diprioritaskan. Sebab zaman yang akan mereka hadapi ke depan itu lebih berat dari kita. Sekarang aja kita udah berat ngadepin agama, ambil lagi zaman anak-anak kita. Luar biasa. 2030 nanti mungkin kerja manusia udah kagak pada dipakai, loyo semua manusia, jadi pakai mesin. Nah kalau sudah menjadi pengangguran, kalau dia tidak punya mental yang kuat, dia hanya akan menjadi orang-orang yang bertindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi ketika dia punya agama, dia punya arah hidup, dia punya pedoman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Ramadan ini, ya selain kita baca Quran, juga jadi perhatian anak-anak kita dulu bisa baca Quran. Udah ya, udah malam. Dan udah satu aja, ntar yang 3 lagi kapan-kapan. Udah itu Ramadan. Ya mari di Ramadan ini kita jadikan momentum buat kita untuk mengembalikan diri kita itu supaya giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini, Pak, setiap kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, Masya Allah, tabarakallah, balasannya, Pak, ibarat kata bulan bonus, kita bayar 1 dikasihnya 10.
dikasihnya 30, dikasihnya 70, dikasihnya 700, kira-kira siapa yang mau? Kan begitu. Kita beli baju, bayarnya 1, dikasihnya 700 baju, mau kan? Ya inilah hubungan baju. Ini Ramadan begitu, Pak. Ramadan itu setiap kebajikan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, satu kebajikan itu bisa dibalas dengan 700 kali kebajikan oleh Allah SWT. Maka disinilah momen kita untuk mendulang, menyimpan tabungan pahala kita, supaya nanti pahala Ramadan ini ketika ditimbang dengan dosa-dosa kita yang masa lalu, ini puasa Ramadan ini nanti lebih berat timbangannya, yang akhirnya kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berusaha tokoh masyarakat tadinya udah ngantuk-ngantuk. Baik, kita saya paling nggak suka ngomong akhirin supaya panjang ya. Mari kita lanjutkan dengan doa. Berikutnya kan hidup terus ya. Oke ya, mari kita lanjutkan dengan doa. Semoga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadina wa kullina tansholeh ila hadratina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Mahmudi, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabarakallahu li syarifati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yu'ti ni'ama wa yu'ti majidah. Ya rabbana lakal hamdu wa ni'mal jalali wa jalal karimati sultan. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa rubbana wa sujudana wa tadurana wa tusana wa tasyurna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa laqatan dari hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.